Setelah kembali dengan HP entry levelnya, yaitu Moto G45 5G, ini Motorola meluncurkan HP yang bertugas untuk bertempur di kelas menengah. Edge 60 Fusion adalah HP kelas menengah yang akan terjun mewakili Motorola bertarung di pasar HP Indonesia. Sesuai dengan namanya yang mengandung kata Edge, HP ini menyajikan ujung lengkung di sisi kiri dan kanan layarnya. Tidak hanya itu, keempat sudut lengkungnya pun memiliki cutting membulat yang halus sehingga HP ini terlihat memiliki desain yang cantik. Setidaknya saya merasa seperti itu sampai melihat susunan modul kamera di belakangnya. Di video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan HP yang cantiknya ini Wagyu berkat kompor 4 tungku di belakangnya. Apa saja hal yang menarik dari HP ini dan apa saja yang membuat HP ini terasa kurang? Simak videonya sampai selesai. Karena yang pertama kali berkesan dari HP ini adalah desainnya, mari kita bahas dulu desainnya. Desain layar Edge yang melengkung di samping sebenarnya bukanlah desain yang eksklusif atau khas untuk Motorola. Bahkan, brand yang mengadopsi layar lengkung di lini HP flagshipnya sekarang justru mulai meninggalkannya. Kembali fokus ke Motorola Edge 60 Fusion. Layar HP ini tidak hanya mengandalkan kelengkungan layar, tapi juga sudut layar HP ini sudah menggunakan 60D cutting, sehingga sisi-sisi layar berbentuk membulat. Pengalaman sentuhan jari terhadap layar saat scroll jadi terasa nyaman dan mulus. Tidak ditemukan sudut tajam di HP ini. Karena sudah mulus, saya ragu untuk memasangkan lapisan pelindung layar tambahan untuk HP ini. Sisi belakang HP ini menggunakan lapisan vegan leather atau kulit berbasis tanaman yang menurut saya lebih gampang digambarkan sebagai kulit jeruk. Tekstur yang membuat HP ini makin nyaman digenggam. Apabila kamu sudah dewasa, mungkin akan lebih mudah menggambarkan sensasi menggenggam HP ini seperti memeluk pinggang yang ramping. Namun, yang membuat saya merasa Wagyu atas kecantikan HP ini adalah susunan modul kamera dan LED flash yang tersusun bagaikan kompor 4 tungku. Satu lagi kelemahan dari desain HP ini adalah justru di material kulit di bagian belakangnya. Material ini memiliki resiko kotor apabila kamu memiliki tangan yang mudah berkeringat. Bahkan di kasus saya muncul aroma tidak sedap alias penguk. Untungnya Motorola menyertakan hardcase dalam paket penjualannya. Sepertinya Motorola sudah aware terhadap resiko tersebut saat mendesain HP ini. Yang unik dari desain HP ini adalah adanya ventilasi udara di bagian bawah tombol power. Apabila dilihat dari panduan pengguna, lubang ventilasi ini tidak boleh tertutup agar tidak terjadi kebisingan saat melakukan panggilan atau memutar suara. Mungkin bisa disimpulkan lubang ventilasi udara ini berfungsi seperti semacam diafragma di speaker ya, agar suara yang dihasilkan speaker memiliki artikulasi yang lebih bulat. Mungkin panel layar HP ini menggunakan panel POLED dengan refresh rate 120 Hz. Jenis panel ini memungkinkan untuk menanam sensor fingerprint di bawah layar. Sensor biometrik atau fingerprint di HP ini responsif dan cepat dalam membaca fingerprint. Dengan ukuran layar 6,67 inch, layar HP ini tergolong lebar namun tidak membuat HP ini menjadi besar berkat desain layar lengkungnya. Resolusi layar 1220 x 2712 pixel dengan kerapatan 446 ppi membuat HP ini memiliki ketajaman layar yang cukup bagus. Bahkan ini sangat bagus sesuai dengan harganya. Tidak hanya ketajaman layarnya, tapi juga kemampuan layar ini memancarkan cahaya di bawah sinar matahari, memberikan kenyamanan saat menggunakan HP ini di luar ruangan. Entah kenapa memuji layar HP ini membuat saya merasa bersalah, meski ekspektasi kualitas layar terhadap harga HP ini dapat terpenuhi.
Layar HP ini yang sudah terlindung dengan Corning Gorilla Glass sepertinya cukup membuat Motorola percaya diri sehingga tidak merasa perlu untuk memasangkan pelindung layar tambahan di paket penjualannya. Saya rasa ini wajar, apalagi HP ini sudah memenuhi standar militer STD 810H dan IP rating IP68 dan IP69. Sehingga HP ini tahan semprotan air, tahan tenggelam sampai 1,5 meter selama 30 menit dan tahan jatuh dari ketinggian 1,2 meter. 1,2 meter itu nggak pendek loh ya. Banyak HP yang jatuh di ketinggian. Yang paling umum jatuh ketika kamu pegang terus berusut dan jatuh itu paling umum. Itu sekitar 1,2 meter. Kalau kakimu panjang. Kalau kakimu panjang ya itu mungkin lebih. Meski begitu saya tetap tidak berkeinginan untuk mengujinya. Ya eman bos. Yang terpenting adalah mengurangi kekhawatiran untuk menggunakan HP ini saat melakukan aktivitas di luar ruangan. HP ini sudah menggunakan Android 15 sebagai sistem operasinya. Tidak ada isu tombol navigasi yang tidak bisa dirubah seperti Moto G45 5G. Sistem operasi di HP ini terasa seperti sudah matang, sehingga sudah langsung nyaman saat digunakan. Apalagi UI HP ini yang sangat minimalis berkat stok Android dan polesan minimal ala Motorola. Keunggulan lain dari segi software adalah tidak ditemukannya iklan di HP ini serta bloatware yang sangat sedikit. Kecuali jika aplikasi layanan Motorola dikategorikan sebagai bloatware, aplikasi-aplikasi layanan dari Motorola menurut saya masih oke, sebab aplikasi tersebut tidak memunculkan push notification yang tidak bisa dimatikan. Sayangnya tidak ada fitur always on display di HP ini. Meski bagi sebagian orang fitur ini selalu disalahkan karena mengkonsumsi daya, tapi menurut saya fitur ini sangatlah fungsional. Sayang rasanya apabila panel layar HP ini yang sudah mendukung fitur always on, tapi ternyata tidak tersedia. Ketika saya bertanya ke Moto AI terkait fitur always on, AI mengarahkan saya untuk menggunakan fitur tampilan tidur. Tapi setelah saya kulik, jangankan always on, 3 detik on pun tidak. Masih memerlukan gestur untuk menyalakan layar. Sayang sekali. Untuk mengetahui performa HP ini, kami menggunakan aplikasi Antutu Benchmark. Diketahui skor Antutu HP ini adalah 617.413. Saya rasa skor ini cukup menjelaskan kenapa HP ini termasuk ke dalam kelas menengah. Kami juga menggunakan HP ini untuk bermain game. Beberapa game yang kami coba antara lain Mobile Legends, eFootball, dan Free Fire. Dari spesifikasi teknis, HP ini yang ditenagai prosesor Dimensity 7400 dengan RAM 12GB, sudah pasti HP ini bukan HP lemot. HP ini cukup bertenaga dan gegas untuk digunakan. Pengalaman bermain game dengan HP ini terasa nyaman dan responsif. Mungkin karena layar HP ini sudah memiliki lapisan oleopopik, sehingga licinnya layar terasa nyaman, apalagi sudut-sudut layar yang melengkung semakin nyaman untuk digenggam secara horizontal sekalipun. Internal memori 256GB terasa sangat lega, sehingga tidak perlu khawatir untuk install game dengan ukuran besar, meskipun saya tidak melakukannya. Meski begitu, HP ini tetap menyediakan slot microSD untuk ekspansi memori, meski harus mengorbankan satu slot kartu SIM. Ya, SIM tray HP ini hybrid. Meski di bagian belakang HP ini terdapat 4 lingkaran yang tersusun rapi berukuran sama bagaikan kompor 4 tungku, tapi ternyata dari keempat lingkaran tersebut hanya 2 lingkaran saja yang merupakan modul kamera. 1 lingkaran LED flash jelas dan 1 lagi adalah sensor cahaya. Modul kamera utama yang dibanggakan adalah sensor kamera Sony Lithia 700C 50MP dengan OIS. Kamera ini memiliki kemampuan perekaman video 4K 30fps. HP ini juga mempunyai modul kamera ultrawide 13MP. Untuk kamera depannya, HP ini memiliki modul kamera 32MP yang juga memiliki kemampuan perekaman hingga 4K 30fps. Dari segi kualitas, hasil jepretan dan perekaman HP ini tidaklah mengagetkan untuk harganya. Rugi dong kalau HP dengan harga 5 jutaan kameranya jelek. Ya memang bagus kameranya, tapi seperti apa bagusnya silahkan nilai sendiri hasil jepretan dan perekaman HP ini.
Ya, ini adalah perekaman kamera depan Motorola Motorola. Ini adalah perekaman kamera depan di malam hari Motorola Edge 60 Fusion. Ini tidak menggunakan kamera tambahan. Ini hanya menggunakan kamera depan biasa ya. Kita coba nyalakan dulu flashlightnya ya. Kita menggunakan flashlight yang sebenarnya dari pancaran cahaya dari layarnya aja. Kita coba hasil perekamannya. Kita coba sambil jalan ya. Kita matiin aja dulu. Ini resolusi 4K 30 fps. Oke, langsung gelap. Kita coba sambil rekam sambil jalan nih. Oke, sepertinya cukup. Stabilitasnya seperti ini. Sepertinya cukup gelap ya. Ini kalau kita jalan pas di bawah lampu, perubahan warnanya seperti ini. Oke, cukup. Ya, ini adalah perekaman menggunakan kamera belakang Full HD 60 fps ya. Kita coba seberapa stabil kita merekam foto di malam hari Motorola Edge Fusion. Menurut saya sih cukup stabil ya. Autofokusnya nggak liar, walaupun agak sering melakukan penyesuaian mungkin karena pengaruh cahaya. Ini tidak pakai mikrofon tambahan ya. Oke, kita coba apakah nanti suara motornya masuk. Cukup stabil sih. Oke. Dengan baterai 5500 mAh sudah cukup untuk menopang kinerja HP ini. Meski selama menggunakan HP ini saya belum pernah bisa untuk beraktivitas harian tanpa melakukan charging. Fitur-fitur penghematan dan perawatan baterai di HP ini cukup lengkap untuk mendukung aktivitasmu. Bagi saya tidak apa konsumsi daya jadi lebih banyak, asal fitur yang ada di HP ini bisa bekerja optimal. Untuk apa ada banyak fitur disematkan ke dalam gawe tapi tidak bisa dinikmati secara optimal? Itu sangat aneh sekali. Fitur andalan di Moto G45 5G juga hadir di HP ini seperti chop-chop dan twist-twist. Motorola juga menambahkan fitur peluncuran cepat untuk Edge 60 Fusion, yaitu dengan mengetuk 2 kali pada logo M di bagian belakang HP ini, maka dapat membuka aplikasi dengan cepat. Saya men-setting fitur ini untuk membuka perekaman suara. Tidak hanya aplikasinya tetapi intensitas ketukan juga dapat disetting pada fitur ini. Selain fitur tersebut, apabila ada fitur yang harus ditambah menurut saya adalah fitur Always On Display. Meskipun harus menambah konsumsi daya untuk Always On Display, tapi saya tetap bersedia. Selain itu, screen on time yang lama juga mempengaruhi konsumsi daya. Main game, menonton film, dan memutar musik juga mempengaruhi konsumsi daya. Apalagi HP ini memiliki stereo speaker Dolby Atmos yang memiliki kualitas suara yang bagus. Sebagai gambaran berikut kualitas speaker dari HP ini. Aku menikmati saat sedang mengejar mangsa. Serigala segera datang. Legendary. Legendary. Double kill. Wipe out. You destroyed the turret. Hey. Hanya dengan melihat desainnya saja, saya yakin kalau kalian tidak akan kesulitan untuk memutuskan membeli HP ini. Mengingat harganya 5.299.000 per akhir Juni 2025.
Jika beruntung, kalian bisa mendapatkan harga lebih murah dengan bantuan voucher di e-commerce. Selama saya menggunakan HP ini sebagai perangkat utama harian, sekitar sebulan saya merasa harga HP ini tidak overpriced, tapi juga tidak bisa dibilang over value. Ya memang pas, memang sesuai antara harga dan gawe yang kita dapat. Masalah desain tergantung selera. Bagi saya pribadi, susunan modul kamera di bagian belakang HP ini yang menjadi kekurangan minor yang dapat dikompensasi dengan desain layar lengkung dan bodi rampingnya. Pada akhirnya beli atau tidak, keputusan ada pada jumlah uang di rekeningmu. Dan inilah akhir dari video ini. Subscribe channel ini untuk konten menarik lainnya dan jangan lupa like video ini jika suka. Silahkan tinggalkan komentar apabila kamu memiliki opini yang berbeda dan masukan untuk channel ini. Saya Wak Baku Klambi, suka review.